Ya, jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau membagikan salah satu pelajaran penting berkaitan dengan iman Kristen. Dan ini adalah sesuatu pokok dalam kekristenan, yaitu kematian Yesus. Dan saya akan menjelaskan, namun sebelumnya kita melihat dulu ada banyak pendapat berkaitan dengan kematian Kristus. Ada orang yang mengatakan bahwa kematian Yesus itu tidak benar karena Yesus itu hanyalah pingsan, dan ini datang dari ajaran-ajaran di luar Kristen. Dan bukan hanya itu, sebenarnya ini juga dari dalam kekristenan pun ada orang yang tidak mengakui Yesus atau tidak mengakui akan kematian Yesus. Maka itu di dalam kesempatan ini saya mau menjawab tuduhan-tuduhan itu, karena di dalam kematian Yesus ada makna yang sangat penting. Maka itu kalau orang tidak mengerti tentang makna kematian Yesus, maka itu akan menjadi tidak penting bagi kehidupannya. Dan yang perlu dipertanyakan adalah imannya. Karena seseorang yang percaya dan beriman kepada Yesus, maka dia harus mengakui akan kematian Yesus itu. Dan makna terpenting dalam kematian Yesus, dia harus tahu tentang itu. Oleh karena itu, sebelumnya kita melihat dulu tuduhan-tuduhan. Contohnya, Yesus itu tidak mati tetapi hanya pingsan. Itu dikemukakan oleh orang-orang yang di luar Kristen. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, bahkan tidak bangkit, karena mayat Yesus dicuri. Maka muncullah teori yang dinamakan teori mayat dicuri. Nah, sebenarnya bukan hanya itu, tetapi banyak lagi yang berpendapat bahwa kematian Yesus itu hanyalah mitos. Dan ini berasal dari paham-paham liberal. Contohnya ada salah satu tokoh yang saya lihat di sini yang bernama H.S. Remarus. Dia berpendapat bahwa kematian Yesus itu hanyalah mitos. Tapi bukan hanya itu, ada juga yang bernama D.F. Strauss. Ini dia tidak mengakui akan kematian Yesus. F.H.T. Harbaugh juga tidak mengakui akan kematian Yesus. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu memang pernah ada, tapi dia hanyalah guru yang mengajarkan tentang kehidupan yang dikenal dengan teladannya. Jadi mereka tidak percaya akan kematian Yesus membawa sesuatu makna penting di dalam iman Kristen. Maka itu akhirnya teori-teori, paham-paham, ajaran-ajaran dari tiga tokoh ini dipakai oleh orang-orang di luar Kristen untuk menyerang dan berpendapat tentang kematian Yesus. Maka itu di dalam kesempatan ini saya mau memberikan salah satu jawaban bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus betul-betul mati karena ada makna yang tersembunyi di dalam kematian Yesus. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 10, Paulus menulis bahwa kematian Yesus, manusia diperdamaikan dengan Allah dan diselamatkan. Ini berarti bahwa makna dari kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan atau menjadi pengganti bagi manusia yang seharusnya dihukum atau binasa di dalam api neraka. Maka itu kematian Yesus merupakan satu makna yang sangat penting bagi iman Kristen. Seorang Kristen yang tidak percaya akan kematian Yesus, maka dia bukanlah seorang Kristen sejati. Dan gereja yang tidak mengakui akan kematian Yesus, maka gereja itu adalah gereja sesat. Dan bukan hanya itu saudara, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kematian Yesus membawa keselamatan bagi dunia. Sebagaimana J.T.
Nielsen mengatakan bahwa kematian Yesus membuka jalan masuk kepada Allah. Jadi kita tidak lagi terpisah, tetapi kematian Yesus menghubungkan kita supaya akhirnya kita memiliki hubungan dekat dengan Allah yang tadinya terpisah karena dosa. Akhirnya sekarang kematian Yesus menjadi penghubung supaya kita kembali datang dan dekat dengan Allah. Donald Guthrie juga mengatakan bahwa kematian Yesus adalah prinsip penggantian untuk menyelamatkan seluruh bangsa dan mempersatukan anak-anak Allah yang telah tercerai-berai. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus itu sangat bermanfaat, bermakna bagi iman Kristen dan bagi seluruh bangsa, seluruh umat, dan dengan itu mempersatukan kita yang tadinya kita tercerai-berai karena dosa, sekarang dipersatukan kembali karena kematian Kristus. Hal serupa juga diungkapkan oleh Tyson. Ia mengatakan bahwa makna dari kematian Yesus adalah sebagai pemenuhan tuntutan Allah dan penebusan untuk manusia berdosa. Jadi karena kita manusia yang berdosa, akhirnya Dia mati menggantikan kita yang tadi seharusnya binasa karena dosa. Karena di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kematian Kristus membawa kita supaya akhirnya kita mengalami kehidupan, dan kehidupan itu hanya ada di dalam Kristus. Maka pokok penting dalam iman Kristen adalah kematian Kristus. Tapi ada juga seorang yang berpendapat bahwa yaitu Hari Hadiwijono mengatakan kematian Yesus adalah sebagai ganti dosa manusia dari tuntutan keadilan Tuhan. Tuhan itu adil adanya, maka kalau berdosa pasti binasa. Tapi sekarang Yesus telah mati, Dia telah datang, dan barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, dia akan mengalami kehidupan. Karena apa? Karena Dia sudah menggantikan. Dalam kematiannya, Dia sudah menggantikan manusia yang berdosa itu. Maka ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka Yesus berkata, setiap orang mau sampai kepada Bapa, dia harus melalui aku. Kata Yesus, bukan kata orang, tapi kata Yesus sendiri. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, hanya ada satu nama di kolong langit ini, yaitu nama Yesus Kristus, yang bisa membawa kita atau yang dapat menyelamatkan kita. Maka itu kematian Kristus menjadi sesuatu makna yang sangat penting di dalam iman Kristen. Kalau kita tidak percaya akan hal ini, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sebagaimana Paulus berkata, jika Kristus tidak mati dan Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan. Tetapi dari hal ini kita belajar bahwa kematian Kristus merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan perlu kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari. Saya ingin memberikan satu kesimpulan makna kematian Yesus ini, yaitu bahwa Yesus benar-benar mati. Alkitab mengatakan Yesus benar-benar mati dan akhirnya Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kematiannya memiliki makna sebagai korban pengganti. Dia sebagai penebus, sebagai pendamai, dan sekaligus membuka jalan untuk manusia dapat menghampiri Allah. Yang tadinya kita terpisah dengan Allah, akhirnya sekarang kita dekat, kita bisa menghampiri takhta Allah karena Kristus telah menebus kita, menggantikan kita yang tadinya berdosa. Sekarang kita bisa terhubung kembali karena kematian Kristus. Melalui kematian Yesus tidak ada lagi tembok pemisah antara orang percaya dengan Allah, tetapi orang percaya menjadi anak-anak Allah. Dengan kematian Kristus kita berhak dan mendapatkan harga yang mahal, yaitu kita menjadi anak Allah karena Dia telah menebus kita
dengan darahnya yang mahal. Kematian Yesus juga menjadikan semua orang percaya atau yang beriman langsung berhubungan dengan Allah. Kematian Yesus juga memberi makna bahwa Allah dapat hadir di dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu sukacita. Maka itu makna kematian Yesus menjadi bermanfaat karena kita bisa mendapat kepastian keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.